dan tidak langsung. Itulah ajaran dan suri tauladan yang diajarkan oleh Bung Hatta, bagaimana memisahkan antara kepentingan negara dengan kepentingan yang lain. Untuk itu kami dari Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah menyuarakan sikap sebagai gerakan moral yang terbebas dari segala hal yang kemudian segala hal yang dituduh partisan, yang atau kemudian dituduh sebagai gerakan kelompok kepentingan politik. Kepentingan ini hanya semata-mata demi kepentingan intelektualisme dan moralitas. Untuk itu, sebelum nanti dibacakan sebagai sikap dari Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang dari kemarin sampai pagi tadi kita berdialog, merumuskan sikap, merumuskan pernyataan ini, ditaruh yang kami sebutkan atau titipan pesan ini yang ada dialektika dan lain sebagainya. Maka kemudian juga sebelum ini dibacakan oleh saudara Riko Pianda, kita akan juga dengarkan suara dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam satu perjuangan atas nama cinta layak untuk diperjuangkan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Baik, di sini hari ini saya selaku Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat beserta seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, hari ini kami menyayangkan sikap pemerintah saat ini terhadap suasana hiruk-pikuk yang terjadi hari ini. Kami menyayangkan adanya penyimpangan yang terjadi pada sistem negara hari ini, yang menjadi bukti bahwasanya pemerintah hari ini mengalami kebobrokan yang sangat luar biasa. Karena kinerja pemerintah, dan hari ini mahasiswa tidak akan tinggal diam dan bersikap tegas dengan persoalan yang terjadi hari ini. Maka dari itu, saya Ilham Bintang selaku Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat beserta seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, hari ini kami menyatakan sikap yang pertama, meminta Presiden Jokowi untuk menjaga netralitas dalam pemilu kali ini dan tidak mengerahkan segala sumber daya aparatur negara untuk mendukung salah satu paslon. Mengingat Jokowi bukan hanya presiden, tetapi juga sebagai kepala negara yang seharusnya menjadi suara tegaknya etika dan moral dan menjaga marwah bangsa. Yang kedua, menghentikan narasi yang dibangun oleh istana yang menyatakan bahwa gerakan kritis yang dilakukan oleh kampus-kampus sebagai gerakan partisan, karena tuduhan ini sangat menyakitkan dan menghina akal budi intelektualitas segenap Civitas Akademika kampus. Dan yang terakhir, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk menjaga kenetralisasian dan profesionalitas dalam pemilu kali ini dan bertanggung jawab dan tegas terhadap indikasi-indikasi penyimpangan atau pelanggaran yang dapat mengancam pemilu damai kali ini. Jika seandainya tuntutan hari ini, pernyataan sikap yang kami keluarkan pada hari ini tidak direspon atau tidak digubris atau langsung disemena-menakan oleh pihak pemerintah, maka hari ini menjadi saksi mahasiswa yang berada di Indonesia ini, terkhusus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, tidak akan tinggal diam dan akan mengambil sikap tegas untuk menyikapi persoalan hari ini. Begitu saja orasi yang bakal dari kami selaku mahasiswa. Hari ini kami tidak akan tinggal diam dan bersama Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat mengawal pemilu kali ini untuk menjaga kenetralan pemilu dan menciptakan pemilu damai kali ini. Begitu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami wakil dari mahasiswa yang sudah menyuarakan suara mahasiswa, dan ini adalah berikut saudara Riko Pianda untuk membacakan apa yang sudah dirumuskan oleh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah yang nanti kita akan bagikan ke wartawan. Saudara Riko, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Pitaruah titipan pesan demokrasi untuk keselamatan kemaslahatan bangsa dari tanah kelahiran proklamator Bung Hatta. Jagalah Indonesia hingga sehari sebelum kiamat. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berperan secara aktif dalam upaya pengembangan pendidikan tinggi yang dilakukan secara kritis, partisipatif, dan inklusif. UM Sumatera Barat berkomitmen untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilu 2024. Kami percaya bahwa mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan dengan mengintegrasikan pendidikan demokrasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat sipil merupakan cara yang tepat untuk memperkuat pilar demokrasi sebagai bentuk ketaatan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sebagai bentuk kecintaan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Kami juga percaya bahwa kehadiran sivitas akademika dalam kehidupan sosial dan politik merupakan bagian dari upaya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral sebagai kaum intelektual. Sumatera Barat mengawal agar terciptanya pemilu 2024 agar berjalan dengan benar, jurdil, dan bersih dari praktek-praktek curang dan culas serta politik uang yang membahayakan demokrasi. Agar pemilu berjalan dengan lancar dan damai, mahasiswa UM Sumatera Barat telah melaksanakan edukasi kampanye lawan politik uang, lawan politik uang, lawan politik uang, dan juga program kawal TPS-mu. Namun kondisi saat ini khususnya menjelang dalam menghadapi pemilu 2024 diwarnai dengan sudah mengarah pada suara-suara sumbang dan kritis terhadap proses yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial di kemudian hari. Cukuplah peristiwa pasca pemilu 2019 yang menelan korban dan menimbulkan polarisasi di tengah bangsa yang kita cinta ini menjadi pelajaran berharga untuk agar tidak terulang kembali pasca perhitungan suara tanggal 14 Februari nanti. Suara-suara kritis dan pesan moral yang telah terlebih dahulu disampaikan oleh beberapa kampus harusnya menjadi renungan bagi para elit politik agar mempunyai sikap kenegarawan, karena kami yakin apa yang disuarakan kampus adalah suara keikhlasan dan kepedulian melihat kondisi bangsa dalam berbagai hal bidang, seperti baik penegakan hukum yang timpang dan tidak berjalan dengan tegak dan lurus, kepercayaan kepada lembaga-lembaga negara yang lemah, termasuk para penegak hukum, kebebasan pendapat yang terancam, korupsi yang menjadi-jadi, dan ketentraman terhadap demokrasi serta beberapa persoalan lainnya. Mengamati hiruk pikuk dan isu-isu politik menjelang pemilu dan pilpres 2024, maka kami Sivitas Akademika UM Sumatera Barat menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Reformasi yang telah melahirkan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh dicederai oleh kepentingan kelompok, keluarga, atau kepentingan lainnya, kecuali harus dijalankan sebesar-besarnya demi kepentingan nasional dengan melaksanakan proses pemilu secara taat prosedural sesuai dengan hukum dan etika berbangsa dan bernegara. 2. Menghimbau kepada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, agar melaksanakan pemilu secara profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab, serta bertindak tegas terhadap indikasi-indikasi penyimpangan atau pelanggaran yang dapat mengancam pelaksananya pemilu dengan baik dan damai. 3. Menghimbau kepada aparatur negara baik ASN, TNI,
dan Polri untuk tetaplah menjadi perekat dan penjaga Indonesia serta menjaga netralitas dalam menghadapi pemilu 2024 dengan betul-betul bertindak sebagai abdi negara. 4. Menghimbau seluruh elit politik agar bertindak dengan punya sikap kenegarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi dan golongan lainnya, terutama menghadapi pemilu 2024 yang tinggal beberapa hari lagi. 5. Menghimbau seluruh elit politik dan juga penyelenggara negara lainnya untuk memperlihatkan contoh sikap yang baik di hadapan rakyat Indonesia dan menjauhi sikap-sikap yang dapat menimbulkan kekisruhan, provokasi dan konflik serta hal tindakan lainnya yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa dan negara, termasuk membangun alam langit politik Indonesia dengan memberi informasi yang objektif dan edukatif kepada publik. 6. Memastikan Pilpres 2024 menghadirkan para kandidat sebagai putra terbaik bangsa, dan perbedaan pilihan bukanlah satu hal yang harus menjadi pertikaian dan perpecahan, karena lewat mekanisme pemilulah perbedaan tersebut diselesaikan secara konstitusional. 7. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta DAP MPR nomor 7 garing MPR, saya ulangi, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta DAP MPR nomor 6 garing MPR garing 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, maka dalam menghadapi pemilu 2024 harus sesuai dengan nilai-nilai luhur tersebut, termasuk melanjutkan amanat reformasi dengan akses informasi yang kian cepat. Maka pesta demokrasi wajib dilaksanakan dengan bijak dan cerdas serta riang gembira layaknya pesta demokrasi. Kemudian biarlah rakyat yang memutuskan pilihannya sesuai dengan hati nurani. UM Sumatera Barat berkomitmen untuk menghadirkan dan mengkampanyekan politik kebangsaan, demokrasi bermartabat, dan menjaga demokrasi yang beradab, yang terbebas dari intimidasi, praktek curang maupun praktek culas yang dapat mengancam kedaulatan rakyat, termasuk mengecam segala praktek menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan, dan termasuk praktek politik uang yang merupakan parasit dan mengalu demokrasi. Kita atau titipan pesan ini merupakan tanggung jawab moral sebagai akademisi dan kaum terdidik kampus sebagai amar ma'ruf nahi munkar, serta wujud kecintaan sebagai bangsa dan negara. Semoga pemilu 2024 berjalan luber, jurdil, dan damai di bawah lindungan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asal billahi wa fatun qarib. Wastabul khairat. Bukit Tinggi 5 Februari 2024, Sivitas Akademika UM Sumatera Barat. Terima kasih. Itu merupakan sikap moral dan sikap akademik dari Sivitas Akademika Sumatera Barat, termasuk tadi hantaran dari saya maupun dari perwakilan mahasiswa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menunjukkan kepedulian dan sikap kita sebagai intelektual yang tidak tertunduk terhadap segala tekanan dan kezaliman. Dan ini adalah tanggung jawab panggilan ilmu. Hari ini terima kasih kepada kawan dosen yang hadir, dari pertama kampus 3 yang hadir dan dari kampus Padang yang hadir, serta Prof. Sepit Radita yang hadir, ya. Kampus 2 ya, Pak Dekan Serkir juga hadir sehari sebelum jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi harus mundur. Ya, kalau kita lihat di komentar beliau kan ini kan hak demokrasi.
Ya mudah-mudahan apa kata beliau ini hak demokrasi, maka tidak ada efek atau intimidasi bagi kampus-kampus. Karena selama ini kan terkadang kan beliau menyampaikan sen kiri belok kanan. Ya betul. Ya kan? Nah, jadi kalau betul itu adalah jawaban Presiden Jokowi, suara kampus bersuara ini merupakan hak demokrasi, ya inilah demokrasi kita hargai. Ya, dan dari data yang informasi kita dapat dari kawan-kawan masih banyak kampus-kampus lain, dan ini mohon diperhatikan oleh para elit termasuk kepala negara kita. Yang pertama, ini antisipasi kita agar pemilu kita tidak chaos, melihat dari gejala-gejala yang ada, dan ini adalah sikap moral kampus. Tetapi kalau kemudian ada sesuatu yang dianggap oleh kalangan kampus atau termasuk adik-adik mahasiswa yang kemudian tidak tepat, bisa saja akan ada gerakan-gerakan berikutnya. Tetapi paling tidak, sebagai seorang pemimpin dan para elit politik, tolong dengarkanlah suara dari kampus ini, dari para intelektual dan para guru besar ini. Kalau tidak, ngapain mereka titipkan anak-anak mereka kuliah di kampus-kampus? Elit itu termasuk kepala daerah. Elit itu kan mulai dari bawah sampai pucuknya presiden, ya, termasuk menteri kan. Sehingga kita buat narasinya umum, semua elit, termasuk elit-elit partai politik, jangan membuat kegaduhan. Sering-sering kan begini, kegaduhan itu dibawa ketika kemudian ada statement dan narasi dari antar elit, dan itu bias ke bawah. Itu yang tidak kita inginkan. Karena ini menjadi bukti bahwasanya kita menghadapi kondisi yang hiruk-pikuk. Karena ada beberapa kampus yang hari ini sudah menyuarakan bagaimana kondisi pemilu hari ini yang dilakukan oleh beberapa pemerintah. Nah, maka dari itu UM Sumbar hari ini mengambil sikap untuk melakukan pernyataan sikap. Hari ini UM Sumbar sendiri menolak bagaimanapun segala penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Insya Allah mungkin dari lembaga mahasiswa UM Sumbar seluruhnya beserta mahasiswa UM Sumbar mungkin sekitar hari Kamis nanti kami bakal mencoba melakukan pernyataan sikap juga dari mahasiswa UM Sumbar terkait tentang bagaimana kondisi hiruk-pikuk hari ini, dan juga terlepas dari itu kami dari UM Sumbar selaku bagian dari aliansi BEM Sumatera Barat nanti bakal melakukan eskalasi pergerakan nantinya untuk menyikapi hari ini. Tentu kita mengimbau kepada elit politik dan khususnya kepada KPU dan Bawaslu agar tetap memegang teguh nama asas pemilu terkait dengan langsung umum bebas rahasia. Jadi kita menginginkan bahwa pemilu 2024 kali ini sangat-sangat jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.